Apih kabar anak negeri dimanapun berada. Kali ini, Nyak Ferdi akan mengenalkan lebih dekat daerah Lampung Timur. Dari mulai hasil alamnya, hewan ternak yang cocok di daerah ini, hingga kuliner unik khas Lampung Timur. Penasaran kan seperti apa keseruannya? Makanya tetap di jejak anak negeri Trans 7 ya, karena alam memberi banyak manfaat. Sekarang, Nyak sedang berada di daerah pesisir, tepatnya di Desa Margasari, Labuan Maringgai, Lampung Timur. Sebelum Nyak kasih tahu ada apa aja di sini, Nyak mau senang-senang dulu bareng anak-anak di sini. Menggunakan motor gerobak, Nyak menuju lapangan untuk bermain. Motor ini salah satu alat transportasi yang sangat diperlukan para nelayan di sini untuk membawa hasil tangkapan. Kali ini, Nyak mau bermain tanding kolong tangga. Nih, Nyak kenalin pesertanya. Wih, sangar kan pesertanya? Siap? Siap. 1, 2, 3. Waduh, pada lincah banget ya anak-anak di sini. Nyak bisa kalah nih. Ternyata tubuh besar tidak selalu dapat memenangkan pertandingan. Tapi Nyak masih penasaran nih, masa kalah sama anak kecil? Sekali lagi ya. Kalah masa. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Waduh, tetap aja Nyak ketinggalan. Tapi kok itu ada yang nyangkut di tangga? Wah, ternyata seru juga nih main tangga kolong khas Desa Margasari. Seru gak mainnya? Seru ya? Mau main lagi? Ayo main lagi. Itu Bapak mau ngapain ya bawa-bawa bambu gitu? Bapak ngapain, Pak? Cari glodok. Nyari glodok? Iya. Wah, seru. Pakai ini ya? Iya, pakai pancing ini. Pakai pancingnya. Pada ngapain? Abis main tangga kalong tadi sama anak-anak. Ikut nggak cari glodok? Wih, pasti seru nih. Ikutlah. Ayo. Ikut ya? Ayo, ikut. Yuk. Pak. Sebelumnya memperkenalkan apa itu glodok, Nyak mau kasih tahu nih olahan dari glodok khas dari Desa Margasari. Penasaran kan? Makanya ikutin terus sampai selesai ya. Nah, hari ini saya bersama Ibu Mar dan Mbak Riri akan memasak otak-otak ikan glodok. Nyak langsung diberi tugas untuk menghaluskan daging ikan glodok yang telah dibersihkan menggunakan pirikan ikan. Ini agar ikan dapat tercampur dengan tepung saat dibuat menjadi adonan otak-otak. Mbak Riri menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan juga bawang merah yang dapat memberi rasa gurih pada otak-otak nanti. Setelah bumbu halus, saatnya mencampur bumbu bersama daging ikan. Tambahkan garam, merica bubuk, dan juga gula agar otak-otak lebih terasa nikmat saat dimakan nanti. Tambahkan telur untuk memperkaya rasa pada otak-otak. Aduk hingga bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan santan agar lebih gurih rasanya. Dan juga tepung terigu ke dalam adonan otak-otak. Mas, pakai tangan aja biar bumbunya lebih merata ya. Oh, oke. Berarti pakai tangan aja, Bu ya? Iya. Wah, ibu tahu aja nih. Mengaduk adonan menggunakan sendok ternyata sulit. Tambahkan irisan daun bawang agar otak-otak lebih wangi dan segar saat dimakan nanti. Setelah semua tercampur dengan merata, berarti adonan otak-otak sudah siap nih. Saatnya membungkus otak-otak menggunakan daun pisang. Saatnya membungkus otak-otak ikan glodok jumbo. Karena berukuran jumbo, jadi daun pisang yang digunakan juga banyak dan berukuran besar nih. Tambahkan minyak goreng pada bagian daun pisangnya. Letakkan adonan di atas daun pisang yang telah diberi minyak. Wah, cukup sulit juga membungkus adonan otak-otak versi jumbo.
Wah, ini sih Nya penasaran nih. Sudah tidak sabar ingin mencicipi otak-otak ikan glodoknya. Setelah adonan terbungkus, otak-otak tidak langsung dibakar nih, melainkan dikukus terlebih dahulu agar otak-otak jumbonya benar-benar matang. Setelah dikukus, otak-otak dibakar di bara api seperti biasa. Ini agar aroma daun pisang menyatu pada otak-otak. Selaginya membakar otak-otak, Mbak Riri membuat sambal untuk cocolan otak-otaknya. Bahan-bahan seperti cabai, bawang putih, dan juga kencur, serta garam dihaluskan terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan kacang tanah sebagai bahan dasar sambal kacang otak-otak. Tambahkan gula merah agar sambal semakin gurih dan sebagai penyeimbang rasa pedas pada sambal. Terakhir, siram bumbu yang telah halus dengan air asam agar sambal lebih terasa segar. Akhirnya, otak-otak jumbo ikan glodok khas Desa Margasari siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini, otak-otak ikan glodok jumbo khas Desa Margasari. Awalnya Nya ragu sama rasa otak-otak ikan glodok, tapi ternyata rasanya enak banget. Ikan glodok membuat rasa otak-otaknya semakin gurih dan lebih kenyal saat dimakan. Wah, ternyata setelah nyobain otak-otak ikan glodok khas Margasari ini, rasanya itu sangat enak. Ditambah lagi teksturnya yang kenyal dan ikannya yang berbeda karena ini menggunakan ikan glodok khas Desa Margasari. Pokoknya wajib coba. Bangi Tebon. Pak, lanjut Pak, Bu. Bukan hanya enak nih, manfaat ikan glodok juga banyak loh. Salah satunya mencegah terjadinya peradangan dan juga mengurangi resiko kanker. Kalau menurutnya, ini salah satu obat saat perut lapar. Soalnya rasa dari otak-otaknya benar-benar enak. Wah, sepertinya jauh juga nih spot mancing ikan glodoknya. Jadi lebih mudah. Jadi kita di sini mau nyari ikan glodok ya Pak ya. Oke. Ini alat pancingnya apa namanya? Ya ini pancing dibikin kayak jangka. Nah, jadi ikan glodok tersebut nggak makan pancing. Pancing yang makan glodok. Ditarik. Wah, kailnya sudah dimodifikasi nih sama Bapak. Jadi kita berusaha menyangkutkan kail ke ikan. Kalau istilah pemancing, namanya garong nih. Kalau bambu yang panjang ini, agar kita tidak perlu terlalu dekat dengan spot ikan, hingga ikan tidak kabur saat dipancing. Alat pancing seperti ini cuma ada di Desa Margasari nih. Kalau enggak, Ferdi sebelah sana, aku sebelah sana. Kalau deketan bahaya, perut nanti. Ya. Oke. Siap. Ya, Pak. Ternyata sulit juga ya. Ini bukan seperti mancing pada umumnya. Walau ikan terlihat jelas di depan mata, tapi sulit sekali mendapatkannya. Ikan glodok memang terbiasa terlihat di lumpur atau di sungai dan laut yang sedang surut. Cukup banyak, kita harus tetap mengambilnya seperlunya saja. Jangan serakah.
karena sesuatu yang berlebihan sangat tidak baik. Hari ini saya di Margasari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, bersama Ibu Siti dan Mbak Mila akan memasak gulai taboh ikan glodok. Kali ini, Nyak kedapatan tugas untuk membersihkan ikan glodoknya. Bukan hanya bagian kepalanya yang dibuang, kulit ikan yang cukup keras juga dibuang agar bumbunya dapat meresap ke dalam daging ikan. Selaginya membersihkan ikan, Ibu Siti membuat bumbu untuk gulai tabohnya. Bumbu khas masakan pesisir seperti bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, kunyit, dan juga serai bertemu di dalam cobek untuk dihaluskan. Untuk bahan serai adalah menjadi tanaman yang selalu hadir di masakan Indonesia. Selain mengurangi bau amis, serai juga memberi aroma dan penyedap pada masakan. Nah, Bu, ini ikannya udah pada selesai nih. Selanjutnya kita apa? Kita panggang dulu, Mas. Kita panggang? Iya. Oke. Sebelum diolah, ikannya dipanggang dulu agar sudah matang nanti saat dimasak gulai. Nyak panggang ya, Bu. Jangan sampai gosong nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Ini proses pembakarannya berapa lama, Bu? Minimal per 4 jam. Heeh. Dilihat udah kelihatan mateng, Heeh. baru kita masak. Harus sering dibolak-balik nih biar matangnya merata. Bu, gimana nih, Bu? Udah belum nih? Oh, udah ya. Kita angkat, Mbak, ya. Bumbu dan kelapa sudah siap. Ikan juga sudah siap nih. Saatnya mengolah semuanya menjadi makanan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Setelah bumbu harum, tambahkan sedikit air agar bumbu menjadi kental. Setelah bumbu matang, masukkan ikan yang telah dibakar. Aduk hingga bumbu merata dan menyerap pada ikan. Tambahkan daun jeruk dan juga belimbing wuluh agar masakannya lebih terasa segar. Ini kira-kira matangnya berapa lama, Bu? Sampai seperempat jam. Oh, nggak sampai seperempat jam. Terus nanti Oh. hancur. Oh, nanti hancur. Berarti dibiarin. Oke, berarti kita biarin dulu ya. Tambahkan irisan cabai ke dalam masakan. Inilah ciri khas masakan pesisir yang ada rasa pedasnya. Masukkan santan, bukan gulai namanya kalau tidak menggunakan santan. Ini pasti gurih banget nih rasanya. Aduk sebentar, dan tinggal tunggu bumbu dan santan benar-benar menyerap pada ikan. Terakhir, masukkan daun kemangi agar masakan semakin harum dan segar. Setelah daun kemangi sedikit layu, berarti gulai taboh glodok sudah siap untuk dinikmati. Ini dia hasil masakan kita hari ini. Gulai taboh ikan glodok khas Margasari, Lampung Timur. Ayo, Bu, kita langsung cicip aja. Penasaran banget nih sama rasanya. Biasanya gulai di Lampung menggunakan ikan patin atau ikan laut. Ini ikan glodok, patut untuk dicoba nih. Ini pengalaman pertamanya nyicip gulai menggunakan ikan glodok. Wah, ternyata rasa gulai taboh ikan glodok khas Margasari ini ternyata enak banget. Apalagi bumbunya yang ngeresep dan santannya yang gurih. Pokoknya bangit temon. Ayo, Bu, makan lagi, Bu. Gak nyesel nih, Nyak ngambil ikan ini bareng Pak Almaki. Plus sabar nunggu ikan selesai dimasak, semuanya terbayar dengan rasa dari gulai tabohnya yang mantap banget. Walau bentuknya tidak terlalu bagus, ikan glodok juga memiliki banyak manfaat loh. Dari mulai menstabilkan tekanan darah tinggi, hingga mencegah depresi. Tuh, cocok banget dikonsumsi saat ini. Karena banyak orang yang saat ini stres karena pandemi. Jangan menilai sesuatu dari luarnya saja ya, seperti ikan glodok ini. Walau bentuknya kurang bagus dan tinggal di lumpur, tapi manfaatnya banyak banget buat kesehatan. Penasaran nggak? Gimana caranya merawat bebek biar produktif bertelurnya? Mau tahu juga masakan khas Lampung Timur yang berbahan dasar bebek? Habis ini ya di Jejak Anak Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat.